pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, kami ada sebagaimana kami ada, semua hanya karena kasih karunia-Mu Tuhan. Hanya oleh belas kasih-Mu kami dapat melalui hari demi hari dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampuni setiap kesalahan kami. Satu minggu ini Tuhan terus menyertai kami, memimpin langkah kaki kami. Tuhan menyediakan semua kebutuhan hidup kami, memelihara hidup kami. Sungguh semua tidak dapat kami balas Tuhan. Kami datang untuk memuji, menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Sebab hanya di dalam hadirat Tuhan ada kekuatan yang baru bagi kami. Di dalam hadirat Tuhan ada kesembuhan, ada pemulihan, ada solusi dan jawaban doa bagi setiap kami. Urapi hamba-Mu Tuhan, yang selalu menjadi saluran berkat dari-Mu bagi kami semua. Kami mau mendengarkan isi hati Tuhan juga. Setiap pesan firman-Mu Tuhan, biarlah Roh-Mu yang kudus yang menguraikan setiap kata demi kata bagi kami, agar kami dapat meraih semua kehendak-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami nyatakan bahwa Engkau sempurna dalam hidup kami Tuhan. Sungguh sempurna juga penyertaan-Mu dalam hidup kami. Dan perbuatan tangan-Mu sungguh ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Penyertaan-Mu sempurna, oh Tuhan. Ajaib perbuatan tangan dan perlindungan-Mu. Kau sertai aku, Kau pimpin jalan hidupku. Ajaib perbuatan tangan dan perlindungan-Mu. Kau besar dan ajaib Yesus. Hidupku diselamatkan, jiwaku dipulihkan-Mu. Kau besar dan ajaib Yesus. Hidupku diselamatkan, jiwaku dipulihkan-Mu. Kau besar dan ajaib Yesus. Sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur, Yesusku. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, oh Tuhan. Ajaib perbuatan tangan-Mu dan perlindungan-Mu. Kau sertai aku, Kau pimpin jalan hidupku. Ajaib perbuatan tangan dan perlindungan-Mu. Kau besar, kami nyatakan Kau besar dan ajaib Tuhan. Hidupku diselamatkan, jiwaku dipulihkan-Mu. Kau besar dan ajaib
Kau besar dan ajaib Yesus. Hidupku diselamatkan, jiwaku dipulihkan-Mu. Kau besar dan ajaib Yesus. Sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur. Kau besar dan ajaib Yesus. Hidupku diselamatkan, jiwaku dipulihkan-Mu. Kau besar dan ajaib Yesus. Sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur. Kau besar dan ajaib Yesus. Sungguh ku bersyukur, sungguh ku bersyukur. Terimalah persembahan syukur kami, untayan mazmur pujian penyembahan kami. Terima kasih Bapa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami juga mengampuni mereka yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami masuk ke dalam pencobaan, tetapi jauhkan kami daripada si jahat. Sebab Engkaulah empunya kuasa kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Sepatah kata firman-Mu bagi kami cukup. Semaikan rema, pernyataan kuasa firman dalam dimensi ruah Elohim-Mu memenuhi kami semua, memberkati kami, seisi keluarga kami, dan semua orang yang mencari akan wajah Tuhan. Berkati di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua kita cinta Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Tak terasa perjalanan waktu, meskipun kita tidak bisa kemana-mana dengan leluasa, meskipun terjadi perubahan yang cukup signifikan dalam kehidupan. Saya menyebutnya mungkin dapat kita ambil dengan istilah pelan-pelan, keteraturan memudar, saudara, ya, PPKM. Ini seperti masa sekolah. Ada 10 bulan lamanya sekolah, terus ada 2 bulan masa libur. 2 bulan itu memudar semua rutinitas, semua keteraturan. Kenapa? Ya karena merasa libur, kita habiskan waktu sepanjang malam nonton, untuk ya bersantai ria. Lalu pada akhirnya ketika 2 bulannya berakhir masa liburnya, kita mesti lagi menata ulang semua keteraturan. Demikian juga semasa pandemi ini akan ada masanya. Kita memang tidak bisa tahu kapan, hanya Tuhan yang tahu. Akan ada masanya, seperti anggaplah masa pandemi ini masa libur sekolah, karena memang lagi sekolah roh. Jadi akan ada masa kita harus menata ulang semua keteraturan. Hari-hari ini adalah hari-hari yang saya berkata semua kita mesti bergiat untuk memperkuat otot rohani, pemahaman firman Tuhan, hati yang semakin punya kapasitas, kualitas di dalam kehidupan. Oleh karena apa? Oleh karena segala sesuatu ini
perlu kita pahami menurut hati Tuhan, menurut firman-Nya, menurut pimpinan roh-Nya, dan menurut masa depan yang ingin kita jangkau di dalam kehidupan. Ya, saudara terkasih, saya diingatkan Tuhan waktu menerima pesan Tuhan ini adalah masa ketika saya terjatuh di depan rumah oleh karena ingin memberi makan minum burung yang dipelihara papa saya. Dan Tuhan berkata, nak, itu pergantian. Jikalau bukan engkau yang jatuh, akan jadi papamu yang jatuh. Nah saudara, saya ingat lagi masa-masa kecil saya. Ada banyak kejatuhan di masa kecil saya, saudara. Waktu naik pohon jambu air, tingginya mungkin ada setinggi plafon 4-5 meteran. Demi satu butir buah jambu air yang matang, saya berusaha mengambilnya. Teman dari belakang pengen merebutnya, dan itu dahan pohon jambu itu nggak kuat menampung 2 bocah. Saya dan teman saya jatuh, dan saya itu menimpa balok di belakang punggung. Masih kecil, cuma dikasih minum air gula. Lalu mulai agak sedikit diberi kesempatan dalam kehidupan, saya diberi sebuah sepeda mini. Saya ingat mama saya membeli sebuah sepeda mini. Wah, saya senang sekali belajarnya dari sepeda besar punya tetangga atau siapapun, kemudian diberi sepeda mini, senang sekali. Dan waktu saya mengacunya, saudara, saking senangnya saya lupa ada satu pohon jeruk tetangga itu melintang, dan ketika saya pacu, saya tidak lihat pohonnya menyentuh dada, sayanya nyangkut di pohon jeruknya, di dahan jeruknya, sepedanya jalan ambruk di depan, lalu saya juga jatuh di bawah. Wow, 2 kali kejatuhan. Dan kejatuhan di hari ini adalah kejatuhan ketika ngurusi seekor burung kecer. Kalau orang Bangka Belitung panggilnya burung sikong tiau, saudara ya. Burung ini semasa saya masih kecil dulu, tetangga rumah kami masih family punya satu pohon jambu bandar yang besar sekali. Setiap kali musim berbuah itu berbarengan dengan berbunganya anggrek hutan. Jadi aromanya harum sekali setiap pagi. Aroma dari gugurnya bunga-bunga jambu bandar dengan aroma bunga anggrek hutan itu aromanya harum sekali, ditambah dengan suara nyanyian burung kacer sikong tiau ini, saudara. Itu masa kecil saya, pagi sore itu wah rame. Nah, ini anugerah. Tuhan berkata anugerah. Kenapa? Karena dengan masa kecil sampai hari ini, dengan banyak kejatuhan, tidak ada tulang-tulang yang patah, tidak ada tulang-tulang yang rusak. Tuhan memelihara dan menjagai kelangsungan hidup saya dari masa kecil. Tanpa bimbingan, tanpa banyak perhatian, tanpa banyak apapun, saya berkata alam mendidik hidup saya. Dan setelah kejatuhan itu, saya mulai membayangkan itu keran air. Sejak ada mobil berkat dari Tuhan itu, papa saya masih geser dari posisi belakang untuk buka keran kalau mau semprot-semprot ayam, burung, atau mau ganti air akuarium peliharaannya. Saya memikirkan bagaimana caranya untuk menambahkan keran air. Ini lama sekali, semasa pandemi ini 1 tahun lebih, ini pikiran jalan terus, saudara ya. Jadi saya tidak pernah biarkan pikiran ini nganggur. Kenapa? Karena memang ini dididik Tuhan. Jadi saya melihat kalau saya bongkar garasi biayanya mahal sekali, atau saya gali yang namanya garasi punya ubin, wah berat sekali rasanya. Lebih mudah menggali firman Tuhan daripada gali ubin, saudara ya. Bu Angel suka bilang, Pak sudahlah Pak, bukan bidangnya Pak Johan lagi itu, sudah Pak, Bapak fokus melayani Tuhan, jangan ngerjain yang fisik yang bukan pekerjaan dan bidang Bapak. Saya terus pikir, saya pikir itu dulu saya pernah taruh selang di situ, ada pipa di situ, mungkin saya gali, pikir setahun lebih, saudara. Tidak ada jalan keluarnya. Belum mikir yang
di bawah selesai, kepikir lagi di atas tempat cucian. Bu Angel dan anak-anak biasa pakai mesin cuci. Di sana juga butuh keran air, dan ini karena pakai yang lama, mesin cucinya kejemur sampai memudar warnanya, dan sampai itu digitalnya udah nggak kebaca ya. Langsung kami sebut mesin cuci invisible. Mesin cuci yang nggak nampak, harus pakai perasaan geser-gesernya. Jadi terus pikir sampai hari ini tiba waktunya. Lama, setahun lebih. Ro memerintahkan saya membeli pipa, kemudian memberi saya rancangannya buat begini begitu. Saya tuh tiba-tiba seperti orang bodoh, atau seperti orang yang tertidur lama, terjaga, dan kok bisa begini simpelnya gitu ya. Ini ternyata kehidupan seperti itu. Jawaban Tuhan itu daskan kita, jawaban Tuhan itu solusi, dan tuntunan Roh Kudus itu memberi kelegaan dalam hidup. Jadi dalam beberapa hari ini saya rangkai itu, saudara. Jadinya seperti ini untuk papa saya. Jadi itu jarak ke akuariumnya cuma hitungan 1-2 meter. Tidak usah geser-geser, tinggal taruh selang udah ngisi akuarium. Dan keran yang satu juga untuk nyemprot air, ngebersihkan taman. Karena kesukaan papa saya kan itu orang gunung. Wah, nyemprot air, udah seakan-akan hidup ini memang inilah kebahagiaan. Melimpahnya air kehidupan, karena kasih karunia Yesus di dalam hidup kita luar biasa. Nah, satu lagi saya juga selesaikan yang bagian atas tempat cucian. Ini nampaknya seperti ini, dan ketika udah selesai instalasi yang saya buat, Richie manjat, nyolok, wah nggak nyala ya. Dikatakan ini penyambung colokan listriknya mungkin nggak nyala, nggak ada lampunya ya. Bu Angel nggak kalah semangat dengan semangat 45, karena semangat kemerdekaan di bulan Agustus, naik juga ke dak, colok juga, tetap agak nggak nyala. Di dalam hati saya ada ngomong gini, itu tugasmu, itu bagianmu nak, kamu yang harus urus hal begitu. Lalu saya bilang, sudah saya yang beresin, mungkin ini colokan listrik manjaan mau saya yang ngurus ya. Richie sama Bu Angel geser ambil ketawa-ketawa, dicolok nggak mau nyala. Dan begitu saya pegang stop kontaknya, wah ini udah mulai karatan ini. Nah, dalam hidup terkadang Tuhan membuat kita merasa jeri. Kenapa jeri? Capek. Dan ketika saya duduk di bawah genteng itu, saudara, untuk bongkar lagi yang namanya stop kontak itu, jeri karena mesti lihat mur-mur yang amat kecil, dan wah, dengan keadaan sore yang panas, yang keringat, yang wah, saya berkata, wah, jeri. Tapi itulah buah roh, ketekunan, kesabaran dalam kehidupan. Saya suka bilang sama Richie, Rehwell, sama Serat, kalau nggak mau belajar masa muda, masa tua nanti kesusahan, apalagi udah berkeluarga. Kalau mau belajar pelan-pelan, ini papa masih hidup, papa ngerjain apa, duduk di sebelah, cukup belajar melihat. Karena saya tidak pernah diajari siapapun, karena saya sering lihat tukang atau ke tetangga kemana. Hari ini banyak hal saya kerjakan sendiri di dalam kehidupan, tidak bergantung sama manusia. Karena firman Tuhan juga pesankan, ngapain mengandalkan manusia, ngapain harus pakai kekuatan manusia. Kita mesti menunggu tuntunan Tuhan dan cara Tuhan menyelesaikan segala sesuatunya. Jadi setelah saya ganti stop kontak itu, saya lihat, wah, kalau tidak diganti ini tinggal hitungan waktu, konslet kebakar, risiko bahaya ini. Dan Tuhan itu membuat kita di dalam segala rasa jeri kita, setelah sesaat kita bisa selesaikan semua dengan ketekunan, kesabaran. Kita bisa lihat sesungguhnya apapun yang Tuhan beri dalam hidup kita, meskipun nampaknya melelahkan, jeri, nampaknya gak nyenengin, tapi sebenarnya ada masa depan, ada keselamatan, ada pelindungan, ada penjagaan Tuhan buat hidup kita, supaya kita aman, tenang, damai di dalam kasih karunia-Nya. Saya percaya ini pesan yang akan kita masuki di dalam pembelajaran serial Gereja Mula-Mula Tuhan pas yang ke-10. Hari ini kita masuki satu tema, tua muda disertai Tuhan. Akan menarik sekali kita masuki sama-sama, karena akan mempelajari 3 generasi. Ada papa saya yang saudara bisa dengar suara semprotan selang air di bawah. Ada William
Serat El Johan, ada Rehwel Natalia El Johan, ada Richie Nakata. Richie ini kita sudah beri nama kerennya, Richie Jordan Kemusabe namanya. Jadi ini nama keren dia dari Tuhan. Jadi kami percaya bahwa Richie adalah nama pemberian orang tuanya, Jordan adalah kasih karunia bertalenta, Kemosabe artinya The Wrong Brothers ya. Kalau saudara pernah nonton film The Lone Rangers ya, ini Indian ketemu cowboy ternyata jadi sahabat, jadi saudara yang luar biasa, melebihi saudara kandung. Jadi saya percaya ada anugerah besar di tengah-tengah kita. Mari kita masuki segera kebenaran firman Tuhan. Kita buka lebih dulu di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 12 sampai yang ke-16. Kisah Para Rasul 5 ayat 12 sampai yang ke-16. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mukjizat di antara orang banyak. Semua orang percaya selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Dan makin lama makin bertambahlah jumlah orang yang percaya kepada Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan. Bahkan mereka membawa orang-orang sakit keluar ke jalan raya dan membaringkannya di atas balai-balai dan tilam, supaya apabila Petrus lewat, setidak-tidaknya bayangannya mengenai salah seorang dari mereka. Dan juga orang banyak dari kota-kota di sekitar Yerusalem datang berduyun-duyun serta membawa orang-orang yang sakit dan orang-orang yang diganggu roh jahat, dan mereka semua disembuhkan. Amin. Amin. Saudara terkasih, pada kegerakan gereja mula-mula kita menemukan ada banyak mukjizat. Mukjizat Tuhan Yesus melalui pelayanan rasul-rasul, mukjizat Tuhan Yesus melalui pelayanan orang-orang percaya. Kita bisa melihat hal-hal supranatural, keajaiban-keajaiban Tuhan. Semua yang dikerjakan Tuhan Yesus itu ternyata terimpartasi kepada murid-muridnya. Semua gereja-gereja Tuhan saat itu hidup di dalam mukjizat yang nyata. Mereka berjalan dalam dimensi supranatural, dalam kuasa roh, urapan roh. Mereka membuat mukjizat Tuhan untuk menolong dan memberkati orang-orang yang ada di dekat mereka. Pekabaran Injil meluas oleh karena mukjizat Tuhan. Kita bisa melihat hal-hal yang begitu luar biasa pada kehidupan gereja mula-mula. Nah, berkaitan dengan tua muda disertai Tuhan ini, kita menemukan dua hal di dalam kisah tadi. Kisah gereja mula-mula tadi. Yang pertama adalah serambi Salomo. Nah, ini saya mau ajak saudara melihat karena bagian-bagian tentang orang-orang tua, orang-orang muda kita akan belajar lewat Salomo. Salomo paling banyak menuliskan hikmat, nasihat, peringatan dan pesan-pesan rohani, dan merupakan pewahyuan melalui kehidupannya ketika dia belajar melalui papanya, Raja Besar, Raja Daud. Daud juga menuliskan banyak sekali mazmur, nasihat, pengajaran, pelajaran, pemahaman iman, pengenalan akan Tuhan. Itu diwariskan bukan hanya kepada bangsa Israel, tapi juga terutama bagi anak cucunya yang merupakan rumpun terah raja-raja Israel pada masa itu. Saya percaya lewat apa yang dilakukan oleh Raja Daud dan Salomo, dua generasi ini, kita belajar banyak. Kenapa saya berkata kita akan belajar banyak? Karena apa yang saya sampaikan cuma masalah keran air saja. Saya mesti belajar banyak dan melihat ternyata hidup ini semuanya adalah waktu Tuhan. Semuanya adalah kesempatan, semuanya adalah anugerah, dan semuanya adalah pertolongan dan kemurahan Tuhan, saudara. Kalau tidak, saya sudah selesai. Kenapa? Sudah berapa kali jatuh dari kecil sampai tua begini masih jatuh. Mestinya sudah punggung ini tulangnya mungkin sudah belah-belah, saudara. Udah mungkin patah berapa. Tapi lihat, saya masih tetap hamba yang melayaninya, sahabatnya, anaknya, kekasihnya. Dan
melakukan perkara-perkara dalam kehidupan hanya untuk menyenangkan hatinya, melakukan kehendaknya jadi berkat dan menuntun generasi garis keturunan untuk mempersiapkan mereka jadi orang-orang yang hidup berkenan kepada Tuhan. Nah, saudara terkasih, kita akan melihat lebih dekat lagi bagaimanakah lewat kehidupan Raja Daud, Raja Salomo, kita melihat kehidupan orang-orang muda, orang-orang tua. Kita akan menemukan kekayaan Tuhan Yesus di dalam kehidupan mereka. Kita akan menemukan hal-hal yang dikerjakan Ruach Elohim, di mana Roh Kudus bermanifestasi, saudara. Dan ada beberapa pemahaman yang saya juga mau sampaikan, karena ada beberapa kepercayaan juga mempercayai tentang Salomo, saudara. Nanti kita lihat bagian itu. Kita lihat lebih dulu tentang orang muda. Kita melihat dimensinya orang muda di dalam Mazmur 119 ayat 8 sampai 10. Mazmur 119 ayat 8 sampai 10. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu, janganlah tinggalkan aku sama sekali. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Amin. Amin. Ini untayan hati. Inilah jiwa dari Raja Daud di masa mudanya. Inilah yang diwariskan bagi anak cucunya. Dan inilah warisan rohani, tabiat, sifat, karakter Raja Daud kepada bangsa Israel. Inilah yang diwariskan Tuhan kepada kita sebagai suatu pedoman, parameter, dasar, dan keteladanan hidup masa muda. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. Ini adalah satu bentuk komitmen. Ini adalah bentuk suatu kehidupan yang dilakukan dalam sikap yang konsisten. Ketetapan Tuhan itu yang utama. Kenapa? Karena Daud takut sekali ditinggalkan Tuhan. Dikatakan jangan tinggalkan aku sama sekali. Daud takut Ruach Elohim meninggalkannya. Karena Daud pernah melihat mertuanya yang bernama Raja Saul. Ketika roh Tuhan undur, maka roh jahat masuk. Dikatakan ketika roh jahat masuk, Raja Saul berubah jadi jahat. Bahkan beberapa kali mau membunuh Daud yang masih muda. Daud tahu semua itu dan melihat semua itu, dan Daud memahaminya. Masa muda ini tidak ada artinya tanpa Roh Kudus, tanpa firman, tanpa pengurapan, tanpa hidup disertai Tuhan. Karena itulah dia membuat satu statement, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Ingin hidup kudus? Ingin hidup benar? Ingin hidup yang punya masa depan? Ingin melihat hari-hari yang baik dimulai dari masa muda? Bagaimana caranya? Menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Jadi anak-anak muda kita, bahkan kita yang sudah usia yang masih berjiwa muda, bahkan kita yang mungkin lupa masa mudanya, pernah tertinggal atau terlambat, menyadarinya hari ini dengan usia begini, kita masih bisa menjangkau, masih bisa merebut semua kesempatan itu dengan melakukan firman Tuhan, saudara. Karena itulah saya berkata di dalam kehidupan ini, jadi pelaku firman itu mutlak. Sedini mungkin menyadari bahwa di dalam kekristenan ini kuncinya cuma firman dan Roh Kudus. Dua sayap Raja Wali. Yang kanan firman Tuhan, yang kiri Ruach Elohim. Dan ketika disatukan menjadi unity. 2-3 orang berkumpul. 2 berkumpul. Berkumpul dalam firman, berkumpul dalam urapan roh. Dan 3 adalah kasih karunia kemurahan Tuhan. Mintalah apa saja. Kitab suci berkata, maka ketika engkau meminta, engkau percaya akan diberikan kepadamu. Ini kan satu anugerah yang luar biasa pada kekayaan kemuliaan yang ada di dalam Injil Yesus. Karena itulah pemahaman ini kita mesti dapat. Sedini mungkin kita harus menyadari hidup ini harus jadi pelaku firman, harus bisa mulai membaca firman, merenungkan firman, menerapkan firman, hidup sesuai dengan kebenaran firman, dan secara perlahan di-mentoring, dibimbing, diimpartasi untuk mendengar suara rohnya, supaya hidup dituntun rohnya. Jadi luar dalamnya, yang nampak dengan yang tidak nampak itu dalam keseimbangan, dalam harmoni, hingga disempurnakan dalam kehidupan sehari-hari.
firman Tuhan itu nampak. Roh itu tidak nampak. Dua jadi satu. Dua inilah kekayaan kemuliaan yang Bapa beri, yaitu Putra Tunggalnya dan Roh. Inilah yang melengkapi kehidupan kita untuk mencapai imago Dei Tuhan, rupa dan gambar Tuhan. Haleluya. Oleh karena itu saudara terkasih, ketika dikatakan dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Daud tahu persis kunci kebenaran hidup dan masa depan. Masa muda harus hidup berkenan kepada Tuhan. Tidak ada pilihan yang lain, hidup harus dalam perkenanan Tuhan. Karena itulah saya selalu menghimbau, mengingatkan generasi muda, jangan buang waktu main game, ya. Diam-diam ya, internet yang tadinya udah kelasnya hanya beberapa kecepatan dinaiki 5 kali lipat, nggak akan pernah cukup. Karena dunia akan terus tuntut kita, akan bawa kita masuk semakin dalam jerat godaan, dan akan terus bawa kita masuk ke dalam lumpur yang kita berpikir itu nyaman, enak. Itu sedang menghisap dirimu tenggelam, menghancurkan masa depanmu, tabiatmu, sifatmu. Engkau tidak sadar itu bergeser, dan dari masa mudamu engkau biarkan menggerogoti jiwamu. Nanti ketika berkeluarga, rusak keluargamu, dan rusaklah anak-anakmu, generasi keturunan Tuhan. Kenapa? Karena engkau mendasarinya dengan sesuatu yang salah, sesuatu yang keliru, sesuatu yang datang dari dunia ini. Semua yang dari dunia ini menyesatkan anak-anak terang. Pahami semua ini. Karena itulah Tuhan pesankan semua ikatan-ikatan, bahkan mau memiliki harta ngengat berkarat juga jadi ikatan yang membuat kita tinggi hati, sombong. Apalagi bermain dengan sebuah pengharapan yang palsu di balik apa yang disebut permainan judi, berharap menang, pasang rotle, mimpi tidur di kuburan keramat, di bawah pohon keramat, mengharapkan angka-angka keluar, berharap kaya dengan hal-hal yang seperti itu. Akhirnya hanya bermain di area-area lingkaran setan. Kalau saudara perhatikan orang berjudi, nggak jelas siapa yang menang kok saudara. Muter-muter satu meja, duitnya habis rahib. Pulang pergi semua akan berkata, aku kalah. Ya nggak ada orang judi yang menang. Saya ingin ingatkan kepada saudara, hidup bukan sebuah perjudian atau kasino. Hidup adalah kehidupan yang berharga. Hidup adalah kehidupan yang punya faedahnya. Orang benar akan hidup dalam iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Dan oleh iman, orang benar akan mengejar hal-hal yang baik, hal-hal yang jadi berkat bagi banyak orang. Karena itulah iman itu dapat diwariskan. Pengenalan akan Tuhan itu dapat diwariskan. Karena itu kitab suci pesankan di tempat tidur, di perjalanan, dimanapun kepada anak cucu kita, kita harus memperbincangkan Tuhan, sharing tentang Tuhan, cerita tentang Tuhan. Maka kehidupan akan melimpah-limpah, turun-temurun, tak berkesudahan. Tuhan memberkati rumpun garis keturunanmu sejak engkau mulai kapan? Masa mudamu. Karena itulah saya selalu berkata pada Reuel dengan Serat, lahir dari sepasang yang sejak awal Tuhan, in the beginning is God, itu harus masuk pada dimensi kemuliaan, mencapai, menggenapi kehendak Tuhan. Richie dicangkokkan, mengalami perubahan yang signifikan sekali. Bahkan Bu Angel saja berkata, sudah lain hidupnya. Bahkan aku sendiri pun tahu, bisa melihat diriku lain sudah. Karena itu kita bisa melihat, apapun yang ada di muka bumi ini, kalau dimasukkan pada pokok anggur itu, semuanya berubah, ya, berubah dalam sekejap, dan akan melimpah dalam sekejap, dan akan jadi berkat dalam sekejap. Kenapa? Karena pokok Yesus itu pokok yang subur, pokok yang bisa mengalirkan kehidupan yang melimpah dengan buah-buah yang banyak lebat, dan buah-buah yang banyak lebat itu tinggal tetap. Karena itulah dia menyamakan dirinya dengan kasih. Jikalau kamu tidak mengasihi, kamu tidak mengenal Allah, sebab Yesus adalah kasih. Nah, kita lihat sekarang pada dimensi orang tua, ya, bagian orang tua. Mazmur 92 ayat 12 sampai 15. Mazmur 92 ayat 12 sampai dengan yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan
bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Amin. Amin. Saudara terkasih, Daud menggambarkan orang tua pada sisi bahwa akan bertunas seperti pohon kurma. Saudara, kalau saudara pergi ke Israel, nanti saudara akan menjumpai ladang-ladang kurma, saudara. Hamparan pohon-pohon kurma yang dengan buah-buah yang lebat. Ini menggambarkan kehidupan masa tua. Dikatakan mereka seperti pohon aras di Libanon. Pohon aras ini dipakai untuk pembangunan rumah Tuhan. Pohon yang terkenal dengan kayunya yang kuat dan awet. Mereka bertunas dan ditanam di pelataran Allah kita. Jadi orang tua itu ternyata harus menghabiskan masa hidupnya untuk melayani Tuhan, untuk berdoa, untuk ada di dalam komunitas Tuhan. Masa tua harus mengerjakan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini dimensinya. Inilah sisi kebenaran kitab sucinya, bahwa masa tua mereka akan masih berbuah. Jadi di dalam kekristenan ini usia tidak membatasi orang untuk melayani Tuhan. Tuhan tidak pernah membatasi satu manusia pun di muka bumi ini karena usia untuk jadi berkat. Tuhan membebaskan kita melayani Tuhan. Tidak ada umur pensiun. Selagi bisa, selagi ada kesempatan, selagi kuat, layani Tuhan, jadi berkat. Berbuat baik, menolong banyak orang, jadi berkat, jadi garam dan terang kehidupan di muka bumi. Jadi hamba-hamba Allah, anak-anak Tuhan, orang-orang beriman, hidupmu sampai akhir hidupmu nanti jadilah berkat. Karena ada janji Tuhan di dalam hidupmu. Semua janji Tuhan dalam hidupmu, semua janji Tuhan atas keluargamu pasti terpenuhi. Sebelum engkau tutup mata, sebelum engkau mengakhiri hidupmu, engkau akan melihat Tuhan tidak pernah lalai akan janjinya. Dia tidak pernah berhutang. Dia akan genapi semua dan memberkati hidupmu. Maka engkau akan tutup mata mengakhiri hidupmu dengan keadaan tersenyum, saudara. Haleluya. Tuhan berkata dengan jelas sekali, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Jadi ini kitab suci, saudara. Orang-orang yang hidup di dalam kasih karunia Tuhan, orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, mereka yang selalu ada di dalam hadirat Tuhan, yang haus lapar akan Tuhan, yang kesukaannya ialah firman Tuhan, mereka akan jadi gemuk dan segar. Tak bisa dihindari, saudara, ya. Yang tadinya hanya papan, ya, yang tadinya hanya gitar ukulele yang kecil, tiba-tiba menjadi balok dan menjadi apa itu namanya? Apa itu, yang gitar besar itu? Bass, ya, yang gede banget tuh, tung 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 gitu, ya. Iya. Biola, cello. Itu tapi biola, ya. Iya, itu bass kan dipanggilnya, yang gede banget, dung dung. Nah, itulah hidup. Itu Tuhan gambarkan. Nggak usah lihat jauh-jauh lah, lihat Bu Angel dulu aja, tipis kecil papan, ya. Sekarang udah mekar. Kenapa? Karena memang menggenapi firman. Makannya nggak banyak, saudara. Ya, makan nggak banyak, saudara, dikit-dikit tapi tiap-tiap setengah jam sekali. Kenapa? Kesukaannya kue-kue tradisional, saudara. Karena itulah ketika puasa, semua kami satu rumpun keluarga berkata, Bu Angel puasa tidak boleh makan kue tradisional, tidak boleh melihat semua adegan, semua medsos, semua video yang berbau kue-kue, ya. Dia berkata berat amat puasa kali ini, ya. Bukan nggak makan, nggak minum, tapi kesukaannya disuruh hentikan, ya. Ya, berhenti selama seminggu, dan itu jadi berkat. Anugerah Tuhan besar. Nah, ini Tuhan pesankan buat kita supaya kita memahami bahwa Tuhan itu akan nyata dalam hidup. Dia tidak akan berbuat curang. Tidak ada rancangannya yang jahat. Semua rancangan Tuhan itu damai sejahtera. Rancangan yang membawa masa depan dan kehidupan. Semua rancangan Tuhan itu indah. Karena itulah ketika Tuhan menyesal, menghajar, memperingati kita, memarahi kita, jangan jeri,
Jangan punya hati cepat tersinggung. Kalau ada khotbah-khotbah yang membuat engkau terasa sakit dan tersayat-sayat dan merasa tertusuk-tusuk hatimu, tapi kalau engkau menyadari itu kebenaran dan itulah hidupmu, engkau harus tinggal tetap membiarkan dirimu dicambuk. Karena cambuk Yesus itu akan mengeluarkan semua penyamun-penyamun, perompak-perompak, perampok-perampok, garong-garong yang menjadikan bait Allah di dalam dirimu itu sebagai tempat berdagang rohani, sebagai tempat yang termanipulasi, sebagai tempat yang tidak dikenan Tuhan, itu akan dibersihkan. Karena roh itu tidak bisa menetap dan masuk tinggal nyaman. Oleh karena apa? Karena dalamnya kotor. Karena itu ketika firman membersihkan engkau lewat khotbah-khotbah, ketika engkau mendengar pemberitaan Injil yang murni, tinggal tetap di situ. Tinggal tetaplah di situ. Nikmati semua yang menyakitkan itu. Kenapa? Karena itu akan membuat engkau menyadari dalam sekejap. Ketika engkau membiarkan salibmu itu terus menekan engkau. Dan ketika engkau memandang salib Yesus yang besar, engkau berkata, yang kutahan ini belum seberat, Pak. Belum mencapai darah-darah dan belum ada tusukan duri dan belum seberapa dibanding penderitaan Yesus. Engkau akan segera melihat. Hidupmu dalam sekejap diubahkan. Hidupmu dalam sekejap akan berbuah. Dan kau akan melihat perubahan yang luar biasa pada dirimu, pada keluargamu, pada bisnismu, pada pelayanmu, pada segala aspek kehidupanmu. Kuncinya hanya ada pada diri kita. Kesadaran, kerelaan, dan mau diproses untuk punya hati yang mau dengar-dengaran akan suaranya, punya hati yang mau taat akan Dia. Dan terkadang di dalam hidup ini Tuhan mendidik anak-anaknya seperti anak kecil. Kenapa saya berkata Tuhan mendidik anak-anaknya seperti anak kecil? Kadang-kadang ada orang-orang tua, bagi permen ya. Anak kecil ngasih permen. Kadang Tuhan minta sesuatu dari kita yang kita anggap kemanisan, yang kita sayang, yang kita pertahankan. Kadang kita, ya karena sayang kita kasih. Di belakang sana itu ada berapa toples permen yang Tuhan sedang sediakan untuk menyenangkan engkau. Terkadang di dalam hidup Tuhan mengambil sesuatu dari dirimu. Tuhan berkata, serahkan. Sakit ya, nggak enak ya, nggak nyaman ya, ini yang engkau anggap sebagai satu kenyamanan hidupmu. Ayo serahkan. Terkadang kita harus punya hati anak kecil. Hati anak kecil bisa melihat sorga. Hati anak kecil bisa melihat ketaatan sebagai mukjizat. Kadang kita masih berkata, ya ini semua punya Tuhan. Hidupku hanya sementara di muka bumi. Aku datang dalam keadaan telanjang. Segala hal yang ada yang diberkati Tuhan, semua kembali untuk kemuliaan Tuhan. Dan ketika kita serahkan, Tuhan tidak butuh semua itu. Korban sembelihan, apakah korban persembahan, apakah yang bisa memuaskan Tuhan? Tidak ada. Hanya hati yang taat, hati yang mau dengar akan suaranya. Imago Dei, rupa dan gambar Yesus dalam diri kita, itulah yang dikenan Tuhan. Ketika kita datang dan mengasihi Dia, seperti anak kecil datang kepada papa, seperti anak kecil yang datang kepada mama, demikianlah Tuhan akan membuka gudang perbekalannya, gudang kelimpahannya, gudang mukjizatnya, gudang kesembuhannya, gudang jawaban-jawaban doanya akan dibukanya bagimu. Hingga engkau akan bisa melihat sampai masa tuamu, Tuhan tetaplah Tuhan yang akan menggendong engkau, mengasihi engkau, yang akan terus memeluk engkau dan tidak akan pernah membiarkan engkau sendiri. Tuhan adalah Tuhan, Tuhan yang menjamin kelangsungan hidupmu sampai waktunya yang ditentukan. Bahkan kadang Dia memberi ekstra kehidupan, perpanjangan usia, supaya engkau bisa melihat generasi anak cucumu. Haleluya. Nah saudara terkasih, ini Tuhan pesankan pada dimensi orang tua. Sekarang kita melihat bagaimanakah kunci. Ya, sekarang kita mau lihat kuncinya antara orang muda dengan orang tua. Kuncinya di mana? Setelah kita melihat pada dua dimensi orang tua dan orang muda itu, kita sekarang melihat kunci yang dinyatakan dengan jelas sekali di dalam Mazmur 119 ayat 99 sampai 104. Mazmur 119 ayat 99 sampai 104. Demikianlah firman Tuhan. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang tita-titamu.
Terhadap segala jalan kejahatan aku menahan kakiku, supaya aku berpegang pada firman-Mu. Aku tidak menyimpang dari hukum-hukum-Mu, sebab Engkaulah yang mengajar aku. Betapa manisnya janji-Mu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Aku beroleh pengertian dari tita-tita-Mu. Itulah sebabnya aku benci segala jalan dusta. Amin. Amin. Luar biasa, saudara ya. Ketika Roh menyingkapkan ini kepada saya berkata, wow, seakan-akan saya melihat film kehidupan diputar lagi, bagaimana ketika Tuhan menangkap Bu Angel dan Bu Angel meresponi panggilan Tuhan, dan bagaimana ketika saya mendidik Richie kecil saat itu ada sharing pengalaman yang luar biasa. Kitab suci berkata, aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku. Jadi saya mengajarkan Richie masa-masa waktu itu, kita setiap weekend kalau anak-anak libur saya selalu bawa Rehwel dan Serat ke Bandung pelayanan. Bahkan mama, almarhum mama saya berapa kali sempat ikut pelayanan. Dan Richie ini selalu tanya jawab ke saya ajarkan bagaimana mengenal Tuhan, melihat kitab suci. Dan Richie kecil waktu itu mempraktekannya di sekolah dan bertanya jawab sama guru agamanya. Saat itu sekolahnya di sekolah Kristen. Dan ketika ditanya jawab, gurunya nggak bisa jawab. Hingga setiap kali pelajaran agama, kalau Richie sudah bertanya, gurunya jadi takut, khawatir ya. Lalu saya ajarkan Richie, orang semakin punya akal budi, semakin punya pengetahuan, semakin bisa beradaptasi, bisa melihat segala sesuatu menurut persuasif pimpinan roh. Tidak jadi sandungan, tidak gede kepala, tidak mengumbar kelebihannya, tetapi dia mengisi, dia melengkapi dan memberkati. Dan Richie mulai menerapkan semua itu, dan akhirnya jadi sahabat dekat dengan guru agamanya. Saya ingat pengalaman itu, pengalaman yang luar biasa sekali. Dan di tengah perkuliahan anak-anak saya, ketika anak-anak menjawab ujian agama, si bungsu berkata, saya bingung Pak, mau jawab apapun nilainya tetap segini. Ya saya berkata, ini masukan buat semua rektor-rektor universitas yang ada di bangsa kita di Indonesia. Ya. Karena kekristenan ini banyak sekali denominasinya, banyak sudut pandangnya. Jadi pemahamannya tidak sama. Karena itulah nilai itu, saya tidak tahu patokan parameternya dari mana. Ya. Saya yang sekarang ada pada pendidikan Tuhan, pada pendidikan doktoral S3, saya memandang nilai jawaban putra bungsu saya itu ya sudah excellent, dapat minimal A ya, tapi ternyata dapatnya masih di bawah itu. Jadi saya berkata bahwa ini masukan buat semua guru-guru ya, guru-guru pendidikan agama Kristen. Mari terus kembangkan diri supaya memasuki parameter kitab suci dengan bijaksana. Karena terkadang yang kita anggap hitam itu belum tentu hitam. Kadang-kadang kita memandang abu-abu atau warna agak gelap, kita anggap itu sudah hitam. Kita udah bilang, wah ini hitam. Tapi ternyata jawabannya bukan hitam. Ternyata yang kita vonis sudah hitam, itu ternyata biru atau malah warna abu-abu. Jadi roh bijaksana inilah yang mesti dimiliki orang-orang beriman. Karena itu dikatakan dengan jelas sekali bahwa aku lebih berakal budi, aku lebih mengerti daripada orang-orang tua. Nah, akal budi dan pengertian ini mesti tumbuh. Tumbuhnya dari mana? Tumbuhnya jadi pelaku firman. Seorang pengajar yang disebut guru harus punya pemahaman pengertiannya lebih dalam, lebih luas. Karena kalau tidak, bagaimana mungkin bisa menilai sesuatu yang engkau sendiri tidak lakukan, tidak jalani, dan tidak hidup di dalamnya. Karena itulah sebagai orang-orang beriman, untuk kita jadi saksi dalam kehidupan ini, kita harus lebih dulu jadi pelaku firman. Sebelum kita menyaksikan firman, firman harus hidup di dalam kita, kita harus hidup di dalam firman. Dan kita tidak perlu banyak berkata-kata. Karena kata-kata rohani yang banyak diucapkan belum tentu bisa ditangkap. Karena manusia di akhir zaman ini malas mendengar. Manusia di akhir zaman ini sekilas mendengar, mereka langsung ambil kesimpulan. Terkadang yang disimpulkan salah karena dengarnya belum lengkap, sudah ambil kesimpulan.
ada banyak orang tergesa-gesa mendengar di akhir zaman ini. Ada banyak juga umat Tuhan di akhir zaman ini tidak sabar untuk menerima pengajaran yang secara lengkap. Mereka maunya yang tiktokan, yang maunya instan, mereka maunya yang hitungan detik. Saudara, saya boleh bagikan bagi saudara, saudara tidak dilahirkan langsung 2 detik keluar, saudara. Ya, datang pada mamamu, tanya prosesnya, nggak langsung begitu, oh divonis, diperiksa, didiagnosa, dokter langsung berkata hamil, langsung jadi anak besar. Ada proses. Tanya mamamu waktu proses ngidamnya kayak apa, perlakuan papamu, perlakuan keluarga, bagaimana tidak sukaan itu terjadi. Pelajari, ya, dikorek, dicari tahu. Itulah kelahiranmu. Tidak hanya hitungan detik, saudara ya. Itu waktunya berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, saudara. Dan ketika proses persalinan untuk melahirkan itu terjadi, itu juga ada masanya. Terkadang tidak sedikit mama-mama yang menderita, berada pada tapal batas antara hidup dan mati. Saat itu ngedennya udah kayak orang mau mati dan nanggung penderitaan, apalagi kalau disuntik di tulang punggungnya untuk rangsang melahirkan, itu lebih gila lagi sakitnya. Karena itulah sorga di bawah telapak kaki ibu itu menggambarkan hidup ini haruslah dilahirkan kembali. Artinya proses bagaimana roh melahirkan kita di muka bumi seperti wanita bersalin. Kita mesti harus siap menerima waktu, diproses dalam waktu, dan harus sabar melewati waktu. Jangan mau serba yang kita mau. Jangan semua kita yang atur, tetapi biarkan kehidupan, biarkan tangan Tuhan, biar waktu roh, tuntunan roh mengatur akan hidup kita, saudara. Karena itulah saya berkata di dalam kehidupan ini, marilah sedikit mengalah. Dan kadang kita berhitung yang salah, saudara. Terkadang kehidupan ini memang tidak adil, saudara. Saya berkata kalau kita hitung dan kita belah-belah lagi, terkadang kehidupan memang tidak adil. Kenapa saya berkata tidak adil? Kepada orang yang nggak bisa makan, terkadang mereka banyak uang, ya. Wah, bermateri tapi makannya mantang. Malah yang bermateri makannya rebus-rebusan, ya, mantangnya banyak. Sementara yang tidak bermateri apa aja sikat kabeh, kata mama saya dulu. Hajar bleh, nggak ada yang ditahan. Tapi mau makan aja nggak bisa beli banyak. Dalam kehidupan, terkadang kasih karunia itu tidak merata. Di bawah hujan yang sama, orang-orang yang hidup sehat, hidup perfect, kena hujan sedikit pilek, kena hujan sedikit demam. Sementara yang nggak peduli hujan batu pun jalan, mau hujan seperti apapun, tetap aja tidak ada pengaruhnya. Inilah kehidupan. Bagaimana kita memandang kehidupan akan menentukan siapa kita. Tuhan sudah mengajarkan bahwa kuncinya, selagi muda ataukah sudah memasuki usia tua, dari muda sampai tua, jadilah pelaku firman. Karena inilah dasar dari kehidupan yang Tuhan tempatkan firman-Nya, roh-Nya, hidup di dalam kita, kita tinggal di dalam Dia, kita berbuah lebat. Di luar Dia, kita akan mengering, dan ketika mengering akan dipotong dan akan dibuang ke dalam api. Artinya ada banyak bagian hidup kita, akan ada banyak di dalam kehidupan kita ini hal-hal yang terbuang, baik itu waktu, baik itu usia, baik itu keuangan, baik itu semua hal rohani yang kita kerjakan. Kalau tidak dasarnya di dalam pokoknya Tuhan, yaitu kehendak Tuhan yang sempurna, ada banyak kesia-siaan yang akan kita tuai. Karena itulah kenapa berkali-kali saya nasihatkan untuk menguji bobot bibit bebet segala hal rohani, baik itu doktrin, baik itu penafsiran, baik itu hamba-hamba Tuhan, baik itu komunitas apapun mesti diuji. Apalagi pernyataan rohani, nubuatan, ramalan dengan gebiar-gebiar ini itu, ujilah semua itu. Roh yang dari Tuhan hanya satu, itu namanya Roh Kudus, Ruah Elohim. Sementara roh yang dari dunia, nafsu manusia, setan-setan teramat banyak. Tuhan sudah pesankan, jalannya, pintunya sempit dan sesak. Sedikit orang yang bisa mendapati dan masuk di dalamnya. Berarti harus orang yang benar-benar terpilih, lolos seleksi, dan setia.
Ini orang-orang yang lebih dari pemenangnya dalam kehidupan. Yang adil dan yang benar, itu akan menemukan generasi yang setia ini. Karena itulah di dalam kehidupan ini kita harus capai semua itu. Coba saudara, seperti yang saya sampaikan tadi, pemahaman ini saudara dapatkan. Betapa lengkapnya kitab suci Injil, karena ada perjanjian lama tentang keberadaan Tuhan yang kita kenal lewat bangsa Israel, lalu masuk pada dimensi pembatas Yohanes Pembaptis dengan keberadaan Yesus, lalu masuk generasi gereja mula-mula dan menuju gereja akhir zaman. Kita belajar lewat Salomo, lewat catatan Raja Daud, bapaknya Salomo, ya, papanya Salomo. Kita bisa melihat kekayaan kemuliaan. Ada kepercayaan berkata Salomo bisa bicara sama semut, Salomo bisa bicara sama binatang. Saudara, terkadang kita melihat satu dimensi dongeng-dongeng, saudara. Ya. Kalau nggak percaya, coba panggil semut, saudara. Ya. Panggil semut. Karena saudara juga belum jawab pertanyaan saya minggu lalu, mengapa kambing, sapi, dan kerbau badannya lebih bau dari kita. Ini saudara belum jawab ya. Ada yang mulai menjawab di kolom komentar YouTube minggu lalu. Saya masih tunggu jawaban saudara, ya, supaya nanti pelajaran semut ini kita bisa dapat. Sebenarnya di dalam Injil tidak pernah dikatakan Salomo bisa bicara sama binatang, saudara, ya. Nggak ada pernyataan itu. Salomo cuma punya hikmat, bisa memahami Tuhan berbicara kepadanya lewat alam, ya. Kita bisa melihat amsal-amsalnya, kidung agungnya, ya. Kita bisa melihat kitab pengkhotbahnya. Dan kita bisa melihat Salomo bisa bicara lewat hal-hal yang Tuhan nyatakan kepadanya lewat berbagai flora dan fauna, binatang pun dia bisa buat hal-hal yang menarik di dalam kidung-kidungnya, saudara. Tapi tidak pernah dinyatakan ada cerita di dalam Taurat atau Injil, maka Salomo sedang bicara dengan semut, ya. Nggak ada, saudara. Maka Salomo sedang bicara dengan kuda, nggak ada, ya. Binatang yang bicara di dalam kitab suci itu adalah keadaan terpaksa, tidak ada siapa-siapa. Kalau saudara pernah lihat Biliam, pernah baca tentang Biliam, itu keledai yang ditungganginya itu bicara kenapa? Karena Biliam mukul keledainya dan itu sedikit lagi udah kena tebas pedangnya Tuhan itu Biliam, maka keledai itu dibuka Tuhan untuk dapat anugerah, ya. Bagi Biliam ini dapat anugerah ketika Tuhan buka keledainya bicara. Jadi bukan suatu hal yang menurut saya yang mendasari bahwa kita kemudian berkata, wah, Biliam bisa bicara sama keledai. Enggak, saudara, enggak sama sekali. Itu Tuhan, ya, dia nggak bicara. Itu cuma satu kali itu aja. Lalu kita juga bisa melihat suatu kisah lagi ketika Nabi Elia bernubuat 3,5 tahun, nggak turun hujan, kekeringan di mana-mana. Lalu di sungai Kerit pun mengering dan Elia dikasih makan. Yang nganter itu burung gagak. Saya itu udah pernah kasih lihat burung gagak Israel gede-gede, ya, kayak setengah ukuran dari ayam Bangkok lah kira-kira, gede-gede. Dan kenapa Tuhan pakai burung gagak? Ini kan pertanyaan. Kenapa Tuhan nggak kirim burung bangau, ya? Kalau yang dikirim burung bangau mungkin dia bukan Nabi Elia kali ya. Mungkin dia udah namanya mungkin Nabi Ahyung namanya, ya, mungkin ganti nama dia kalau dia pakai burung bangau, karena pasti terjadinya di Sungai Yangtze Cina, ya, mungkin beda. Atau mungkin kenapa dia nggak pakai burung di kita, burung kakak tua, ya. Ya mungkin kalau dia pakai burung kakak tua, namanya mungkin bukan lagi Nabi Elia atau Nabi Ahyung, ya, mungkin sudah ganti jadi nabinya mungkin Nabi siapa yang paling bagus di kita, namanya yang paling bagus? Ya, kita ambil nama inilah, nama sederhana di kita lah, namanya yang mungkin sedikit Sunda lah, ya. Orang Sunda tuh kalau ganteng dipanggil apa? Nah, Nabi Kasep. Ya, ganti nama. Jadi kita mesti mempunyai pemahaman, karena di Israel itu burung yang cukup besar itu burung gagak dan yang paling banyak.
Kenapa? Saudara lupa sejarah Israel peperangan, dan di mana ada peperangan di situ burung-burung sejenis gagak itu hidup. Kenapa? Burung gagak pemakan daging, ya. Kenapa kita nggak pernah bertanya, daging apakah yang dibawa burung gagak kepada Nabi Elia, ya? Ini nggak ada yang tahu dan nggak ada yang bisa jawab, saya rasa, saudara. Kenapa? Karena siapa yang bisa menguraikan kitab suci yang hanya tertulis seperti itu? Jadi tidak usah terlalu merasa pinter. Ada hal-hal yang nggak perlu kita terlalu pengen tahu banget, dan karena memang nggak ada jawabannya. Karena kemuliaan Tuhan tuh menyembunyikan sesuatu, sedangkan kemuliaan raja-raja, orang-orang yang hidup di dunia ini menyelidiki, tapi Tuhan tuh merahasiakan segala sesuatu. Ada batasannya kita di dalam kehidupan. Kalau nggak percaya, lihat aja umur manusia. Nggak ada yang tahu hari ini siapa yang lebih dulu game over, selesai, meninggal dunia. Malah yang banyak meninggal hari-hari terakhir ini justru orang-orang yang umurnya di bawah 50 tahun, yang hidupnya sangat mapan, keluarganya bagus, hidupnya bener, wah, bermateri, makan sehat, vitamin cukup, maskernya lengkap, ya, protokol kesehatannya sangat ketat, ini meninggal dunia. Siapa yang mengerti? Sementara saudara, di belakang rumah saya di jalanan ada banyak orang yang keluar duduk, hidup sampai hari ini. Siapa yang mengerti rahasia kehidupan selain Tuhan sendiri? Karena itulah ketika kunci ini dibagikan kepada kita, kita mesti punya satu pemahaman yang lebih terbuka, jelas, dan menangkap roh-roh bijaksana. Kenapa? Lewat pelajaran Salomo kita bisa melihat bukan semutnya ketika Salomo bicara yang kita kagumi, bukan Salomo bicara kudanya, atau Salomo bisa mengerti bahasa binatangnya yang bisa kita kagumi. Kejatuhan Salomonya yang mesti kita pahami. Kok kalau bisa bicara sama binatang, masa binatang nggak ngasih tahu bahwa banyak kawin, banyak istri itu dibenci Tuhan? Ini pertanyaan, berarti binatangnya goblok sedunia kalau begitu, ya. Berarti binatang itu isinya nggak mengerti apa-apa. Tetapi kalau kita belajar kitab suci, kalau William itu pinter, binatang itu pinter, ngerti Tuhan, ngerti kehidupan, ngerti bahwa ada maut di depannya. Seperti kejadian tadi pagi dini hari, kira-kira mendekati jam 2 dini hari, ayam kate di depan rumah, teriak-teriak histeris. Wah, belum pernah kami dengar suaranya histeris begitu. Papa saya terjaga, Richie keluar, Rehwel keluar, ya, Bu Angel keluar, terjaga. William Serat mungkin sedang tidur pulas ataukah nggak kedengaran kalau paling atas kamarnya. Saya turun ke bawah, teriak-teriak, dan ketika papa saya senter, diam, nggak ada apa-apa lagi, ya. Lalu saya berasumsi ada 4 hal. Yang pertama, mungkin teriak karena tikus. Yang kedua, berteriak mungkin karena ketemu binatang melata, entah ular atau biawak. Yang ketiga, mungkin ketemu maling. Tapi ketiga hal ini disinkronasi dengan ayam kate yang satunya, karena satu kandang sepasang ayam katenya. Ini yang teriak, ini yang betina. Sementara yang jantan adem, ayam nyantai aja. Nggak masuk tiga-tiganya. Maka kesimpulan yang keempat, mungkin dia melihat roh maut berjalan di depan jalan, ya. Ayam melihat roh maut teriak-teriak. Jadi saya percaya seperti keledai William melihat maut, melihat suatu penghukuman Tuhan, akan teriak. Jadi kalau Salomo bisa bicara sama binatang, mestinya binatang akan ngajar Salomo bahwa itu hidup nggak dikenan Tuhan, apalagi menyembah berhala. Jadi kita akan melihat kekayaan Injil di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Itu suatu kitab suci yang lengkap luar biasa. Dengan panduan Roh Kudus kita bisa melihat bahwa kekristenan ini memang luar biasa, saudara. Jadi ketika dipesankan kepada kita hidup sebagai pelaku firman, kita harus menyadari itu tidak lagi jadi pilihan. Kamu tidak bisa memilih, aku tidak bisa memilih, keluarga kita tidak bisa memilih, karena ini satu-satunya jalan. Yohanes 14 ayat 6.
Yesus jalan, Yesus kebenaran, Yesus hidup. Untuk datang ke sorga hanya jadi pelaku firman caranya. Hanya hidup jadi pelaku firman. Itu sorga. Itu sorga kehidupan. Itu sorga Yesus. Itu sorga sesudah kita mati nanti. Jadi pelaku firman. Mutlak. Itulah kunci kehidupan orang tua, orang muda. Itulah kunci kehidupan semua usia kehidupan yang ada di muka bumi ini. Jadilah pelaku firman. Haleluya. Mari kita lihat sama-sama. Sebenarnya apakah yang disampaikan dalam kunci pelaku firman ini hingga lebih berakal budi dari pengajar, lebih mengerti meskipun masih muda karena sudah melakukan firman, merenungkan firman, hidup dalam firman, lebih mengerti dari orang tua. Apakah semua ini tidak dinyatakan terbuka oleh Tuhan? Dinyatakan, karena Tuhan Yesus ternyata pernah bernubuat. Saya mau tunjukkan nubuatan Tuhan Yesus tentang orang-orang setiawan, tentang orang-orang kudus, tentang kaum bangsawan surga, tentang kaum ningrat Tuhan yang hidupnya sebagai pelaku firman Tuhan. Saya tunjukkan ini. Mari saudara buka sama-sama Matius 19 ayat 29 sampai 30. Matius 19 ayat 29 sampai 30. Inilah firman Tuhan. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Amin. Amin. Keren ya saudara ya. Ketika Tuhan Yesus bernubuat, oleh karena jadi pelaku firman, seseorang kehilangan keluarga. Oleh karena hidup mengejar panggilan Tuhan, dia harus hidup di dalam keadaan tidak punya apa-apa lagi, harus melepaskan segala kepemilikannya. Oleh karena Tuhan, dia membebaskan dirinya untuk hidup sebagai orang yang merdeka. Tuhan berjanji, Tuhan berfirman, akan dikembalikan 100 kali lipat, bahkan diberi hidup yang kekal. Wow, sebuah pergantian yang menurut saya tidak akan saudara temukan dimanapun kecuali di dalam nubuatan Yesus Kristus yang tertulis di dalam Injilnya. Dan tentang jawaban bagaimana pelaku firman melebihi para pengajar, bagaimana pelaku firman melebihi orang yang lebih berusia, bahkan yang disebut bijaksana di dunia ini, yang pintar, yang dianggap orang-orang yang terpandang di muka bumi, tetap kalah dengan pelaku firman. Karena Tuhan berkata begini, tetapi banyak orang terdahulu, berarti ada banyak orang di dalam kekristenan ini buang waktu sia-sia, muter gurun, ya. Hidup dalam rohani yang gak menentu arah. Dari satu omongan pindah ke omongan, dari satu hamba Tuhan pindah hamba Tuhan, dari satu gereja pindah gereja, ya. Mungkin mesti ganti nama GP, gereja pindah keliling-keliling GPKK, ya. Jadi jemaat GPKK, gereja pindah keliling-keliling, ya. Pokoknya di sana bagus, pindah sana. Nggak bagus, pindah sana. Kecewa sana, pindah kecewa sini. Jemaat GPKK ini, saudara. Ini yang Tuhan pesankan dengan jelas sekali, bahwa orang terdahulu, ya, yang banyak sia-siakan waktu, banyak sia-siakan kesempatan, banyak hidup di dalam hal-hal yang tidak berfaedah di dalam kekristenan dan iman di dalam hidupnya. Hanya keliling padang gurun 40 tahun, muter-muter seperti bangsa Israel. Dikatakan akan jadi terakhir, ya. Jadi masa mudanya kebuang, ya. Masa kekristenannya banyak waktu kebuang. Menjelang mau mati atau saat garis akhir, baru nangkep pemahaman, baru ngerti kehidupan, baru menyadari semua itu. Ya, karena itulah Tuhan berkata sesuai pesannya, jangan salibkan Yesus 2 kali, jangan kuburkan lagi Yesus 2 kali. Dia sudah bangkit bertata di sorga. Kamu harus menyangkal diri, pikul salibmu. Kamu yang harus mengikuti Tuhan, kamu yang harus ikuti ajaran pimpinan rohnya, kamu yang harus hidup menurut pilihannya. Jangan mau-maumu, jangan kamu paksakan lagi keinginanmu, keegoisanmu, kedaginganmu itu. Berhenti dari semua itu. Dan jangan lagi
bersumpah serapa, jangan lagi bermanipulasi di balik kehidupan rohani yang sebenarnya itu adalah merupakan akar yang keluar dari balik kehidupanmu yang egois, yang merasa hitung-hitungan itu kamu maunya serba untung, hanya dirimu yang populer, dirimu yang kaya raya, dirimu yang untung, dirimu yang selalu diuntungkan. Berhenti, saudara. Lebih berbahagia memberi daripada menerima. Karena kasih itu memberi. Kasih itu isinya adalah anugerah untuk berbuat baik. Karena itulah kita mesti paham bahwa dikatakan dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Jadi pelaku firman akan selalu berjalan di dalam kloter pertama rapture Tuhan. Pelaku firman akan menjadi generasi pertama yang menerima kebaikan, kemurahan, perlindungan, pembelaan Tuhan. Pelaku firman adalah orang-orang yang selalu ada di hatinya, ada di jawaban perkataan mulut, lidah, perkataan Bapa Surgawi. Pelaku firman adalah orang-orang yang diistimewakan Tuhan di dalam kehidupan. Saya berdoa pemahaman ini kita tangkap. Kita dan sisi keluarga kita hari ini jangan lagi tawar-menawar. Kenapa? Sekali memilih Yesus, sekali sudah terima anugerahnya, lahir baru, dibaptis, dan terus didewasakan, diproses dalam pendewasaan, jangan bergeser lagi. Sekali pegang firman, lakukan firman, sampai tutup mata, sampai akhir ini, sampai hidup ini berakhir, saudara. Saya ada baru-baru ini sharingkan sebuah hal yang Tuhan pesankan ke saya, karena saya sudah didik anak-anak saya sejak istri saya masih hidup. Saya selalu berkata, "Nak, one day apabila mama atau papa mama sudah tidak ada, ini yang harus kalian buat." Hari ini saya juga sudah pesankan kepada Rehwel, Serat, Richie, suatu hari kalau saya sudah tidak ada, atau Bu Angel ada, atau suatu hari sudah tidak ada siapa-siapa lagi, hidup harus seperti ini. Saya pesankan bagaimana mengelola yang namanya keuangan, bagaimana mengelola persaudaraan, mengelola kehidupan, dan bagaimana harusnya berkeluarga. Saya sudah bekali anak-anak, terutama kewajiban-kewajibannya di dalam hidup berimannya, kewajiban-kewajiban kekristenannya. Mereka awalnya saya dampingi, ya. Awal mula anak-anak ini ketika bayar persepuluhan, saya yang beri amplopnya, saya yang masukin duitnya, mereka tinggal menyodorkan, tinggal ini. Ini terus berulang terlatih, lama-lama kesadaran itu tumbuh. Karena itulah saudara, semua hal yang berulang-ulang yang dilakukan dalam kesadaran itu akan menumbuhkan sesuatu yang disebut dengan pengabdian. Pengabdian itu lebih berharga daripada upahan, saudara. Ya. Kenapa? Karena orang upahan itu hitungan. Kerja segini minta segini, nggak dapat segini nggak mau kerja segini. Sedangkan abdi itu tidak pernah mikir upah. Mereka melakukan sesuatu menurut hatinya, mereka melakukan segala sesuatu menurut kasihnya, dan mereka lakukan segala sesuatu tanpa pamrih. Itulah abdi Tuhan, abdi kasih. Orang-orang yang mencintai Tuhan, hidup takut akan Tuhan, melakukan segala sesuatu dengan maksud untuk menyenangkan akan hati Tuhan. Nah saudara, seiring waktu anak-anak ini sudah mulai punya pemahaman, mereka mulai melakukan sendiri kewajibannya, mereka sendiri yang bayar hak kewajibannya di hadapan Tuhan, dan saya nggak pernah lagi hari ini mendampinginya karena sudah berjalan di dalam kemandiriannya, di dalam kehidupan kekristenannya. Jadi saya sharingkan ini ke beberapa anak-anak rohani, anak-anak Tuhan yang ada di berbagai kota dan bangsa, karena mereka berkata, "Pastor Johan, di hari tuaku nanti aku mau berbuah melayani Tuhan, menghabiskan waktu hanya untuk Tuhan." Saya berkata, kalau begitu ini pola pendidikan saya ke anak-anak kamu harus terapkan. Kenapa? Mandirikan anak-anak yang belum berkeluarga, mandirikan anak-anak untuk bersiap berkeluarga, dan biarkan anak-anak mapan bersama Yesus. Kenapa? Karena di hari tua kita tidak boleh lagi terlalu banyak direcoki, harus turun mengajar generasi yang sudah kumisan jenggotan, saudara ya, apalagi sudah brewokan ya. Sudah tidak waktunya lagi. Masih mudahlah kita mengajari mereka, karena setelah pembekalan mereka harus berjalan mandiri bersama Yesus. Mereka harus menang di dalam kehidupan, mereka akan menuntun generasi berikutnya lagi. Karena itulah dia disebut Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Ada suatu patokan cangkokan. Mengapa dia tidak disebut Allah Haran? Saya juga bertanya ketika Tuhan memberi saya satu janji pada generasi anak cucu saya, akan bangkit seorang
generasi keturunan saya yang dipakai luar biasa, pada generasi sudah ditentukan generasinya. Saya bertanya, apakah dihitung dari generasi papa saya, apa engkong saya? Tuhan berkata tidak, dihitung pada generasimu. Jadi saya ini rumpunnya, saudara ya. Lalu saya bertanya, apakah tidak sebaiknya dihitung dari atas? Kalau dihitung dari atas kan kali-kali lebih pendek. Jadi anak-anak sekarang bisa lihat penggenapannya. Tuhan berkata tidak. Jadi kalau Tuhan sudah mengambil suatu keputusan, keputusannya mutlak ya. Tawar-menawar itu hanya untuk keselamatan ya. Jadi jangan berpikir salib bisa dipotong, nggak bisa. Salib itu sudah ada kapasitas kualitasnya masing-masing buat kita. Satu dengan yang lain salibnya nggak sama. Meskipun itu salib Yesus, tetapi kapasitas kualitasnya berbeda. Karena iman, tingkat pengertian, karena kesanggupan, kerelaan, kesadaran tiap orang berbeda. Karena itulah masing-masing orang jangan meniru kehidupan kekristenan orang lain. Tidak usah memaksakan kekristenan orang lain masuk pada dirimu, masuk ke keluargamu. Punyai warna sendiri di dalam kekristenan. Punya mentor yang dari Tuhan, dibentuk menurut olah dan gambar yang serupa dengan imago Dei-nya Yesus, diarahkan menuju penggenapan apa yang Tuhan memang sudah akan genapi di dalam hidupmu, yang sudah Tuhan patternkan di dalam hidupmu. Capai semua itu, saudara. Ya, jadi nggak usah niru-niru orang lain, sudah selesai. Nah, ketika saya sampaikan akan hal ini, saya bermegah. Kenapa? Karena mereka meskipun beda kota, beda bangsa, ternyata mereka sudah mulai menerapkan hal yang sama. Saya bermegah untuk semua itu. Kenapa? Karena seorang pemimpin, seorang mentor rohani, seorang pengajar, seorang penuntun, seorang yang memegang mandat Tuhan, bermegah ketika melihat apa yang berbuah di dalam bagian-bagian hidupnya, yaitu mengimpartasikan hidup yang jadi teladan, hidup yang memuliakan Tuhan, hidup yang dikenan Tuhan, dan melihat suatu rumpun kepunyaan Tuhan yang berbuah lebat dan tetap itu ada dan nyata. Itu upah yang luar biasa. Kenapa? Itulah upah sukacita. Kalau saudara baca kitab suci di Injil dikatakan, maka bersukacitalah Yesus di dalam roh. Itulah yang saya rasakan, saudaraku. Saya bermegah atas semua itu. Haleluya. Saudara terkasih, mari kita lihat suatu bagian lagi. Suatu bagian yang saya berkata ini adalah suatu keadaan yang menurut saya penting untuk kita pahami. Kenapa? Karena ketika kita menemukan yang muda ke tua, tentu jangan berhenti di tua. Karena di tua pun kita harus melihat suatu kesimpulan hidup, hasil akhir hidup jadi pelaku firman itu. Karena inilah bagian-bagian bagaimanakah tua muda disertai Tuhan itu harus bisa melihat buah pembuktiannya. Mari kita lihat sama-sama di dalam Mazmur 37 ayat 22 sampai 26. Mazmur 37 ayat 22 sampai ke 26. Demikian Tuhan berfirman, sesungguhnya orang-orang yang diberkatinya akan mewarisi negeri, tetapi orang-orang yang dikutukinya akan dilenyapkan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Amin. Amin. Sesungguhnya orang-orang diberkatinya akan mewarisi negeri. Artinya orang-orang yang diberkati, yang hidupnya berkenan kepada Tuhan, orang yang jadi pelaku firman, itu akan punya tanah, akan punya rumah, akan punya gedung, akan punya kekayaan, akan jadi berkat, akan memperluas kemah kediamannya, akan mengembang anak cucunya perkasa di muka bumi. Mereka akan jadi berkat di bangsa-bangsa di mana mereka tinggal. Haleluya. Ini kitab suci. Ternyata bukan hanya berkat, ada kutuk, saudara. Jadi pilihan hidup ini kalau tidak berkat ya kutuk. Kutuk itu dilenyapkan. Jadi orang-orang yang dikutuki Tuhan akan dilenyapkan dalam kehidupan. Wow, saudara. Saya berkata ini pilihan yang buahnya jelas. Kenapa? Jadi pelaku firman, hidupnya diberkati. Diberkati
bahkan turun-temurun sampai anak cucunya. Meskipun di dalam catatan hidup mereka, perjalanan hidup mereka, mungkin dia jatuh kata kita sendiri, tapi nggak tergeletak, ya saudara. Lagu yang tadi kita nyanyikan di awal itulah lagu baru, lagu yang belum pernah dipublish, tapi itu lagu yang pernah dinyanyikan semasa kecelakaan maut yang terjadi di keluarga De Johan 19 Desember tahun lalu. Sudah 8 bulan lebih berjalan. Lagu ini kalau setiap kali dinyanyikan hadiratnya beda sekali, dimensi Tuhannya begitu kuat. Bu Angel terima lagu itu langsung dari Tuhan. Jadi kita bisa melihat langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepadanya itu ditopangnya. Dia tentukan jalan hidup mereka. Karena itulah apa yang ada di dalam kehidupan ini, isinya adalah anugerah Tuhan semata. Dan ketika suatu kesimpulan, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, ini suatu pengamatan hidup. Seperti saya membuat instalasi keran air di bawah dan di atas tadi, ini pengamatan, ini kesimpulan hidup, perlu tekun, perlu sabar, dan akhirnya melihat hasil dan buahnya. Dikatakan apa? Tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Jadi orang benar tuh nggak pernah ditinggalin Tuhan, selalu disertai, ini kuncinya. Atau anak cucunya meminta-minta roti, nggak mungkin minta-minta roti. Ya saudara, saya bicara anugerah Tuhan. Kita terkadang lalai dalam kehidupan, kita kadang-kadang tidak bisa melihat kehidupan secara terbuka. Tapi kalau kita bisa melihat bahwa hidup ini ada kewajibannya, saudara. Contohnya, saya ini kan single parent, saya ini kan hidup sebagai papa merangkap mama, dan hidup yang harus menjamin kelangsungan anak cucu saya. Hidup yang juga dipakai Tuhan jadi berkat untuk mendidik anak-anak, untuk mengajar dan membesarkan mereka, terutama membekali mereka dengan pendidikan akademis. Nah, kalau anak-anak ini masih SD, SMP, SMA, masa paling berat adalah itu berjenjang, saudara. 6 tahun, ya. Jadi sesudah 6 tahun itu masa berat, karena akan masuk SMP, uang besar lagi, ya. Masa SD, SMP, SMA itu 6 tahun, 3 tahun, 3 tahun. Itu masa-masa adalah masa di mana mengeluarkan uang besar. Nah, artinya bisa kehitung kehidupan seorang papa, seorang mama, papa dan mama dalam kehidupan yang punya anak-anak masih SD, SMP, SMA. 6 tahun, 3 tahun, 3 tahun, itu masa uang besar keluar. Tetapi setiap bulannya, Januari sampai Juni, kemudian Juni, Juli itu masa cuti, nggak keluar uang. Jadi ada banyak orang tua anaknya masih SD, SMP, SMA, Juni, Juli itu bulan kelegaan. Tetapi kalau terkena periode 6, 3, Juni, Juli itu keluar uang besar. Kita bisa melihat, kalau kita mau memberkati orang-orang yang sudah berkeluarga, kita bisa ketemu ritme, lihat anak-anak sekolahnya aja. Tapi kalau jenjang kuliah, saudara, terbalik. Ya. Jenjang kuliah itu karena melewati fase sesudah 6-3, pada 3 yang bagian akhir ini adalah sudah masuk masa kuliah, itu masa keluar uang besar. Ya. Pertama kali keluar uang besar, sudah gitu periodenya 6 bulan, 5-6 bulan. Ya. Beda dengan anak SD, SMP, SMA, anak-anak kuliah keluar uang besarnya itu pada bulan Agustus dan bulan, kalau tidak salah Januari ya. Ya, nanti bulan-bulan Agustus ini uang besar yang akan keluar. Kenapa? Karena itu periode pengeluarannya berbeda. Nah, kita bisa melihat ritme ini, saudara. Kenapa? Dengan melihat ritme ini kita akan tahu bahwa dalam kehidupan ini sudah ada patternnya, polanya. Saudara nggak bisa lari ketika anakmu kuliah, saudara bilang, ya kita tawar yuk, jangan bulan Agustus lah. Ya, kita lagi banyak pengeluaran karena lomba-lomba yang ada, lagi banyak nyumbang ini itu. Janganlah ya kita tawar ke bulan, udah bulan September atau Oktober bayar uang kuliah, ya anakmu cuti. Karena sistem pattern itu berjalan, saudara harus belajar beradaptasi, masuk di dalamnya. Kalau saudara coba mengganggunya, saudara akan tidak bisa masuk lagi, anak-anakmu akan cuti. Jadi inilah kenapa saya berkata pattern yang sama dalam kehidupan sudah ada, pattern surgawi juga ada, yaitu firman itu. Kalau kita bisa masuk di dalam patternnya, ritmenya, hidup pas, ya. Karena itulah lebih baik orang yang hidupnya pas daripada orang yang hidupnya kaya dan miskin. Kitab suci bilang jangan buat aku kelaparan,
nanti aku mencuri. Jangan buat aku berlebihan, berlimpah, dan kunyang nanti aku lupa Tuhan. Karena itu, hiduplah sebagai orang yang bersyukur, hidupnya pas, ya. Saya ini salah satu hamba Tuhan, salah satu single parent sebagai papa mama ini hidupnya pas. Kenapa saya berkata pas? Lagi anak-anak mau bayar kuliah, ya pas ada yang memberkati, pas ada berkatnya, jadi kebayar, ya. Apakah Pak Johan yang mengulai anak-anaknya? Bukan, Tuhan yang kulai anak-anaknya, Tuhan yang membiayai kuliah anak-anaknya. Dan ketika perlu untuk begini, pas, ya. Makanya saya bilang saya ini pas hidupnya. Makanya kalau saudara jalan sama saya, saudara jangan kecele, ya saudara. Saya ini nampaknya seperti apa, saudara yang menilai. Tapi kalau ketika saudara buka dompet saya, saudara akan, pas, dompetnya pas-pasan, 100.000. Haleluya, haleluya. Kadang-kadang sampai lupa lah, isinya nggak ada, ya. Bersyukurlah, saya bersyukur saya tidak terikat dompet, tidak terikat semua itu. Kenapa? Saya percaya Tuhan pelihara hidup, Tuhan jamin hidup, Tuhan mendukung hidup, dan Dia menyediakan semua yang kita perlu. Karena Dia Jehovah Jireh, Dia El Shaddai, Dia menyediakan semua yang kita perlu. Dia berlimpah lihat panji-panji hidupku. Dia Tuhan penyembuhku, Dialah segala-galanya bagiku. Saya percaya semua itu. Karena itulah dikatakan dengan jelas sekali bahwa tiap hari ada menaruh belas kasihan. Ya, dengan keadaan begini masih bisa jadi berkat, masih bisa ingat kebaikan orang-orang masa kecil saya, dan hari ini saya bisa mengembalikan semua kebaikan budi itu. Dan saya berkata, Tuhan, Engkau beri kesempatan begini, betapa hebatnya Engkau, Tuhan. Bukan Pak Johannya, Tuhannya yang hebat bisa mengembalikan semua kebaikan dan budi. Dan saya bisa beritahu anak cucu saya sampai saya nanti mau selesai, saya berkata, papamu tidak pernah hutang budi siapapun lagi, karena mengembalikan semuanya itu. Dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Lihat, harus dimulai dari satu kesadaran, baru bisa melahirkan rumpun anak cucu yang jadi berkat. Kesadaran itulah yang dinyatakan jelas oleh kitab suci bahwa sudah diamati pelaku firman adalah orang yang rumpun anak cucunya jadi berkat. Seseorang tidak bisa dinilai jadi pelaku firman oleh karena terlalu banyak berbuat sosial. Seseorang tidak bisa dijadikan patokan oleh karena banyaknya atraksi pertunjukan berbuat sosial lalu kita berkata cinta Tuhan. Enggak, jamin, ya. Pelaku firman dan cinta Tuhan terus muncul dari dalam. Hidup takut akan Tuhan harus mendasari hidupnya, dan kejujuran kualitasnya, dan melakukan hal tersembunyi itu adalah orang-orang setiawan ningratnya Tuhan. Itu lebih memilih, namanya tidak disebut, dirahasiakan, dan ketika dia memberi tangan kiri, memberi tangan kanan, nggak mau tahu, dan ketika dia meletakkan segala sesuatu, dia serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Dia tidak ikut ambil bagian lagi. Dia percaya bahwa dia melakukan kehendak Tuhan, itu cukup baginya. Saya percaya hal seperti ini meskipun langka, tapi di muka bumi ini masih banyak bangsawan ningrat Tuhan hidup di muka bumi, orang-orang yang luar biasa di dalam kekristenan ini. Nah saudara, itu bagian pertama Serambi Salomo aja kita bicara begitu panjang, saudara. Tetapi kitab suci di dalam gereja mula-mula menyatakan bahwa bagian kedua adalah bayangan Petrus, the shadow of Peter. Keren ya saudara ya, kayak judul film, The Shadow of Peter. Wah, bayangan dari Petrus. Ini bagian kedua, saudara ya. Karena yang pertama kita sudah bisa melihat tua muda dalam dimensi, kita bisa melihat hasil akhir dan bagaimana jaminan di balik hidup sebagai pelaku firman. Nampak jelas. Yang nggak nampak adalah ketika seseorang ini sedang berjalan nggak kelihatan, kok ada shadow-nya. Ini saudara lihat nih, lihat belakang saya ini ada bayang-bayang nih saudara ya. Tapi saya menangkapnya bukan sebatas yang lahiria, bayang-bayang gelap itu. Ruah Elohim seperti mantel itu memancar, saudara. Ada kemuliaan yang keluar dari seorang Rasul Petrus, sampai semua orang berkata, wow, tersentuh bayangnya aja, mukjizat kesembuhan, mukjizat terjadi, kepenuhan terjadi. Wah, kita merasa bagaimana ruah Elohim terimpartasi, bagaimana ruah Elohim bisa kita rasakan dan jadi bagian hidup kita. Ayo, nah, ini kata ayo, karena orang bisa mendapatkan satu kesadaran dan mereka bisa menemukan secara alami, ini loh impartasi itu.
Pengajaran gereja mula-mula seperti inilah yang mesti kita tangkap di akhir zaman, supaya kita jangan lagi masuk di dalam perhambaan rohani, pembodohan rohani, terus diuntal-untal sana sini ya, yang ini itu. Kita hanya menemukan suatu beban-beban yang ketika ada orang yang berkampanye dan berkata, oh jangan vaksin, itu antikris. Lalu tiba-tiba anaknya vaksin. Ketika ditanya, kenapa anakmu vaksin? Kan dia mau sekolah ke luar negeri. Lah, anakmu boleh vaksin, orang lain kok kamu nggak bolehin? Lah, bagaimana ini? Nah, jangan sampai hal-hal seperti ini ada lagi di antara kita. Katakan dalam hidup ini, jangan ada dusta di antara kita. Kenapa? Karena ini udah waktunya semua dibentangkan. Yang tersembunyi, yang tertutup harus dinyatakan. Yang di tempat gelap harus dikumandangkan di atas loteng, saudara. Kenapa? Di atas gantang-genteng pun semua harus diterangi, saudara. Ini waktunya. Waktu-waktu yang singkat ini adalah waktu-waktu menjelang kedatangan Tuhan. Inilah penting untuk kita sadari. The Shadow of Peters. Saya mau bacakan dua versi yang lain untuk kita melihat kekayaan di dalam bayangan Petrus ini. Di dalam terjemahan net dan terjemahan Update King James Version-nya Bu Angel akan bacakan buat kita secara langsung. Acts chapter 5 verse 15. Thus they even carried the sick out into the streets and put them on cots and pallets, so that when Peter came by, at least his shadow would fall on some of them. Amen. Acts chapter 5 verse 15. Insomuch that they brought for the sick into the streets and laid them on beds and couches, that at the least the shadow of Peter passing by might overshadow some of them. Amen. Dan terjemahannya seperti ini, saudara. Demikianlah orang-orang sakit itu diangkut ke jalan-jalan dan ditaruh di atas dipan dan dipan, supaya pada waktu Petrus lewat, paling tidak bayangannya mengenai sebagian dari mereka. Terjemahan Update King James Version-nya, sedemikian rupa sehingga mereka membawa orang sakit ke jalan-jalan dan membaringkannya di tempat tidur dan dipan, sehingga setidaknya bayangan Petrus yang lewat dapat menaungi beberapa dari mereka. Nah, terjemahan-terjemahan ini ada sedikit perbedaan. Ada yang berkata mereka disembuhkan, ada yang berkata bayangan Petrus mengenai mereka. Tetapi di dalam pemahaman yang Roh Kudus ajarkan, saya menangkap bukan hanya sebatas mukjizat kesembuhan, tetapi orang yang haus lapar akan Tuhan mengalami jamahan roh. Ada holy crying mungkin saat itu, orang mengalami kelepasan batin yang dipulihkan ketika ruah Elohim, dimensi roh, jamahan roh itu menyentuh orang-orang ketika Rasul Petrus berjalan. Ada orang-orang yang haus lapar ingin merasakan power and strength, kuasa tenaga ruah Elohim, kuasa tenaga ruh. Dan ketika mereka mengangkat tangan ketika Rasul Petrus berjalan, mereka merasakan alirannya seperti listrik. Mereka merasakan seperti tiupan angin yang kencang. Mereka merasakan seperti siraman minyak urapan itu turun. Jadi saudara, pemahaman kitab suci itu ternyata luas sekali, saudara. Karena itulah tua muda disertai Tuhan ini bicara tentang jadi pelaku firman dan bagaimanakah hidup itu nyata sekali dalam tuntunan Roh Kudus. Ini akan membekali kita pada bagian yang ke-10 ini. Serial Gereja Murah-Murah 4:10 ini membekali kita hari ini untuk memahami dan semakin meyakini untuk hidup sebagai orang-orang beriman pada generasi akhir ini. Gereja Mula-Mula adalah parameter untuk kita hidup jadi pelaku firman, tidak lagi bimbang, tidak lagi takut, tidak lagi tawar-menawar, tidak lagi hitung-hitungan. Sekali jadi pelaku firman, seumur hidup jadi pelaku firman, dan belajarnya untuk diproses, didewasakan, dibentuk mencapai imago Dei Yesus, untuk memiliki relationship yang karib dengan Roh Kudus, hidup dalam tuntunannya dan mengalami mukjizat-mukjizatnya setiap hari, dan hidup mulai jadi berkat bagi banyak orang, dan hidup mulai melayani pelayanan roh, pelayanan kabar baik, pelayanannya jadi terang garam kehidupan.
Saudara terkasih, kita akan sambung minggu depan. Kita akan akhiri ibadah kita. Pastor William Serat El Johan akan tutup dalam doa, dan dalam doa berkat-berkat Bapak Surbawi, mari kita angkat kedua tangan kita sama-sama. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Kristus, kita baru saja mendengarkan pengajaran serial gereja mula-mula Tuhan part 10 tentang tua muda disertai Tuhan. Kita kembali diingatkan dan diperingatkan agar hidup jadi pelaku firman Tuhan. Sebab firman Tuhan adalah pelita dan terang bagi kita dalam melangkah dalam kehidupan ini. Kita dan seisi keluarga kita akan hidup dalam pemeliharaan, perlindungan, dan pembelaan Tuhan yang luar biasa. Kita hidup dalam percepatan roh dan kelimpahan yang jadi berkat. Bapak dan Ibu yang saya kasihi, dalam Tuhan Yesus, mari kita angkat kedua tangan kita sehati dan sepakat berdoa untuk menerima berkat-berkat Bapa Sorgawi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terbukalah tingkap-tingkap langit, semua taburan benih dan ketaatan hidup kita beroleh kegenapan firman-Nya. Kita menabur dan menuai, kita dipeliharanya, kita dibelanya, kita disertainya, kita diberkatinya. Maka tercurahlah berkat Bapa Sorgawi, engkau akan terus naik dan tidak menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor, adunanmu, lumbung-lumbungmu, rekening bank dan kas keuanganmu diisi Tuhan penuh. Berkat bangsa-bangsa pun masuk dalam kapasitas hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah karir bisnismu, diberkatilah studimu, diberkatilah pelayananmu. Dalam anugerah Tuhan Yesus, maka engkau beserta keluargamu akan menerima kasih karunia, kesehatan, keberuntungan, berkat 5 roti 2 ikan, pelipat kali gandaan berkat, jawaban doa, berkat terobosan ekonomi, dan mukjizat-mukjizatnya yang ajaib. Dalam Roh Kudus, maka engkau beserta keluargamu termaterai hidup di bumi seperti di surga. Kita terima berkat-berkat surgawi ini dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, Amin. Tuhan Yesus memberkati.